semuanya, balik lagi di Kedik Books bersama aku Ica. Di video kali ini aku mau men-challenge diri aku lagi untuk membaca sebuah buku dalam waktu 7 hari atau 1 minggu. Harusnya sih kalau 1 minggu bisa tamat ya. Buku yang aku pilih adalah The Borrowed, karyanya Tran Ho Kay. Dan aku cukup berekspektasi tinggi sama buku ini karena ini adalah salah satu buku misteri yang jadi wishlist aku juga. Buat teman-teman mungkin lebih mengenal Tran Ho Kay ini sebagai penulis dari buku The Second Sister atau Putri Kedua. Ini juga sudah aku baca, aku punya buku fisiknya. Kalau yang ini halamannya jauh lebih tebal tapi sangat worth to read banget. Jadi menurut aku kalau teman-teman mau coba baca Tran Ho Kay, dimulai dari The Second Sister dulu sih. Tapi kalau mau baca The Borrowed juga nggak masalah. Halo semuanya, hari ini udah hari Minggu tanggal 28 Juli. Nah hari ini tuh aku berhasil baca sebanyak 73 halaman. Dan kayaknya aku bakal stop dulu baca karena aku udah pengen tidur. Aku tuh kan sama sekali nggak mencari tahu banyak tentang The Borrowed ini. Karena yang aku tahu penulisnya Tran Ho Kay, ya udah aku pengen baca aja gitu buku dari Tran Ho Kay. Nah jadi aku nggak terlalu banyak yang tahu sih The Borrowed itu cerita tentang apa. Aku cuma tahu kalau The Borrowed ini memang bercerita tentang seorang detektif yang akan pensiun yang namanya adalah Kwon Chun Dok. Nah udah aja aku cuma tahu itu doang. Terus pas baca bagian awal, aku cukup kaget juga loh, kok Kwon Chun Doknya koma gitu, Kwon Chun Doknya dalam keadaan yang sakit. Nah ternyata buku ini itu bisa dibilang adalah kumpulan kasus yang diselesaikan oleh Kwon Chun Dok. Memang di dalam buku ini tuh ada 6 kasus yang berbeda, yang mana 6 kasus ini tuh adalah kasus-kasusnya Kwon Chun Dok gitu. Dari review yang aku baca, reviewer ini mengatakan kalau buku ini tuh nanti akan ada benang merahnya di akhir. Sebetulnya aku tuh tadi udah take video dimana aku menjelaskan tentang buku ini tuh bercerita tentang apa sih. Nah tapi ternyata apa yang aku jelaskan di video itu bukan isi dari cerita The Borrowed ini, tapi itu adalah isi dari part 1 yang ada di The Borrowed ini. Nah, kalau kalian lihat, nanti aku akan coba tunjukin. Di sini tuh ada 6 cerita. Yang pertama itu The Truth Between Black and White. Itu adalah kasusnya Kwon Chun Dok pada tahun 2013. Dan itu adalah kasus terakhirnya Kwon Chun Dok. Jadi, ini alurnya juga mundur ya. Terus ada The Prisoner's Dilemma, yang mana itu adalah kasusnya Kwon Chun Dok pada tahun 2003. Terus ada The Longest Day, kasusnya Kwon Chun Dok pada tahun 1997. Ada The Balance of Themis, kasusnya Kwon Chun Dok tahun 1989. Ada Borrowed Place, kasusnya Kwon Chun Dok pada tahun 1977. Dan Borrowed Time, kasusnya Kwon Chun Dok pada tahun 1967. Ini adalah hari Sabtu tanggal 27 ya, kalau nggak salah 27 Juli. Dan ternyata kemarin hari Jumat aku cuma baca 14 halaman, alias cuma baca chapter 1 aja. Jadi The Borrowed ini dibuka oleh sebuah adegan di mana Inspektur Locke itu sedang berada di sebuah kamar rumah sakit, dan di kamar rumah sakit itu ada seniornya yang bernama Kwon Chun Dok. Nah, Kwon Chun Dok ini sudah dalam keadaan koma karena penyakit kanker liver gitu kalau nggak salah, aku lupa. Pokoknya karena penyakit kanker. Nah, jadi kasusnya ini nanti akan berputar di sebuah keluarga konglomerat yang ada di Hong Kong. Jadi keluarga ini kita sebut aja keluarga Yue. Nah, si keluarga Yue ini ayahnya meninggal dunia. Jadi keluarga Yue ini kan ada ibu, bapak, terus anak-anaknya gitu. Nah, bapaknya ini meninggal, dibunuh 1 minggu yang lalu dari kejadian pertama ketika buku The Borrowed ini dibuka. Dan si bapak ini kan punya beberapa anak nih. Anaknya itu kalau nggak salah ada 3 kayaknya, karena di sini baru disebutkan 3 anak dari si bapak tersebut. Nah, dari keluarga Yue ini ada 3 anak. Nama anaknya ini aku sambil baca ya. Nama anaknya itu ada Yue Wingyi, Yue Winglai, dan Yue Winglim. Nah, kakak tertuanya itu namanya Yue Winglai, meninggal 20 tahun yang lalu. Terus anak keduanya Yue Wingyi, dan anak terakhir adalah Yue Winglim. Nah, otomatis karena bapaknya sudah meninggal, terus juga kakaknya sudah meninggal, Yue Wingyi lah yang akan menjadi penerus dari perusahaan di si keluarga Yue ini. Akhirnya diinvestigasilah beberapa orang dari keluarga Yue itu. Ada Yue Wingyi tadi, adiknya Yue Winglim, terus ada Choi Ting. Choi Ting ini istri dari Wingyi, ada Wong Kwan Tong, adalah sekretaris dari keluarga Yue, dan ada pembantunya yang bernama Neni Wu. Inspektur Locke ini pengen ini kasusnya dibantu oleh Kwon Chun Dok, karena katanya Kwon Chun Dok ini adalah seorang polisi yang sangat hebat, dan bahkan menurut catatannya 100% kasus yang pernah ditangani oleh Kwon Chun Dok itu semuanya selesai. Dan aku selalu mencatat apapun yang aku dapatkan ke kertas ini. Nanti aku akan coba perlihatkan sedikit ke kalian seperti apa isi catatan yang aku ambil. Guys, jadi aku tuh kalau baca novel misteri harus nulis catatan-catatan. Ini tuh udah ketiga kalinya aku nyoba kayak gini. Di sini aku nulis karakter sih, yang paling penting tuh harus nulis karakter. Karena karakter novel misteri biasanya kan banyak ya. Terus beberapa fakta yang mungkin bakal
masuk ke ceritanya. Terus juga yang paling penting plotnya harus aku tulis, dan aku harus selalu tulis endingnya tuh kayak gimana dan garis besar ceritanya tuh kayak gimana sih sebenarnya. Karena kalau baca buku misteri sering banget aku tuh lupa sama sebetulnya tuh kasusnya apa, pembunuhnya siapa, kenapa, alasannya apa. Karena aku tuh suka lupa. Jadi sekarang kalau baca buku misteri aku selalu berusaha untuk tulis apapun yang bisa aku tulis sih. Aku juga sebelumnya pernah bikin yang kayak gini. Ini waktu aku baca 450 from Paddington dari Agatha Christie. Terus waktu aku baca The Red Palace karyanya Junho, ini kan misteri juga ya. Ini juga aku catat. Nah, kali ini juga The Borrowed aku nyatet juga. Di chapter 3 itu ada sesuatu yang aku nggak nyangka itu bakal terjadi. He was terrified he wouldn't escape this penetrating insight because he was a killer. Dan di sini he-nya itu udah dikasih tahu di halaman sebelumnya. He-nya itu siapa? Ini benar nih, udah langsung dikasih tahu pembunuhnya. Hari ini adalah tanggal 29 Juli 2024. Dan kemarin tanggal 28 itu aku berhasil membaca sebanyak, bentar ya, sambil ngecek di Bookmori karena aku setiap hari update bacaanku di Bookmori. Kemarin aku baca cuma 32 halaman, cuma sedikit kemarin aku bacanya. Kasus yang kedua, The Prisoner's Dilemma, ini bercerita tentang sebuah geng underground gitu. Kalau di Hong Kong itu disebutnya triad. Aku nggak tahu cara nyebutnya tuh triad atau apa ya. Kita coba dengerin dulu cara penyebutan yang benarnya ya. Kita sebut triad aja. Jadi triad ini tuh kayak semacam mafia atau yakuza gitu ya, tapi dia menyebarnya tuh di Hong Kong dan Macau. Triad itu kayak sebuah geng underground yang menjual obat-obatan terlarang. Nah, di sini tuh kasusnya adalah polisi, Inspektur Locke tahun 2003, dia harus menangani sebuah operasi Viper namanya. Karena operasi Viper ini harus menangkap pelaku dari penjual atau bandar gitu ya, dari penjual obat-obatan terlarang ini. Yang tentunya akan sulit sekali untuk menangkap bos dari si bandar-bandar ini. Karena bos ini di bawahnya melakukan sebuah tindakan kriminal atau melakukan usaha yang gelap, tapi di atas dia itu adalah seorang pengusaha, dia seorang CEO dari sebuah entertainment, mengurus bisnis yang legal. Nah, dari sini tiba-tiba kita akan dibawa ke kasus pembunuhan seorang artis bernama Candy Ton. Jadi Candy Ton ini adalah seorang artis dari entertainment yang dimiliki oleh Bos Chor, di mana Bos Chor ini adalah seorang pemimpin dari salah satu triad yang ada di daerah Yaosim kalau nggak salah. Sambil lihat lagi sih ya. Ya. Dan aku baru baca sampai situ, jadi tinggal berapa chapter lagi ya? Tinggal 2 atau 3 chapter lagi sebelum kasus yang kedua ini selesai. 3 chapter lagi. Aku ada sedikit teori, kayaknya benang merah dari setiap kasus yang ada di sini itu adalah, menurut aku kayaknya dari setiap cerita yang ada di dalam buku The Borrowed ini, itu tuh kan terjadi kepada orang-orang yang punya kuasa gitu. Dan orang-orang yang punya kuasa ini tidak bisa ditangkap akan kejahatan yang mereka lakukan karena para polisi ini tidak punya bukti yang cukup untuk membuktikan kejahatan yang dilakukan oleh para petinggi ini gitu. Tapi para polisi ini bisa melakukan suatu cara dengan mengalihkan kejahatan yang sebenarnya ke kejahatan yang lain agar si orang-orang ini tuh bisa dipenjara. Dan sebetulnya apa yang dilakukan polisi ini tidak bisa dibilang benar, tapi tidak bisa dibilang salah juga. Karena di sini itu ada highlight. Aku akan coba bacakan. Nah, tugas polisi adalah mengungkap kebenaran, menangkap pelaku kejahatan, melindungi orang yang tidak bersalah. Tetapi ketika aturan tidak mampu mengekang para penjahat, ketika kebenaran tertutup, dan ketika orang-orang yang tidak bersalah tidak punya tempat untuk berpaling, Inspektur Kwan siap melompat ke dalam area abu-abu itu, menggunakan metode yang tidak sah untuk melawan mereka. Memungkinkan keadilan bersinar di ruang antara hitam dan putih, inilah misi yang diwarisi Sonny Locke dari Kwon Chun Dok. Nah, ini yang maksud aku tadi. Jadi, Kwon Chun Dok dan Sonny Locke ini akan melakukan segala cara untuk bisa menangkap orang yang seharusnya dipenjara, meskipun mereka harus melakukan cara yang ada di area abu-abu. Oke guys, aku udah selesai baca chapter yang kedua. Aku nggak bisa bilang teori aku yang kemarin itu salah, tapi nggak bisa bilang juga teori aku yang kemarin itu seluruhnya benar. Jadi untuk chapter yang kedua, yaitu The Prisoner's Dilemma, dia itu lebih menekankan bagaimana untuk menangkap seseorang yang punya kuasa gitu ya, seseorang yang sulit untuk ditangkap. Polisi itu kayak diperbolehkan untuk membuat sebuah jebakan tikus gitu. Dan nanti aku bakal coba kasih tahu ke kalian juga apa sih maksud dari The Prisoner's Dilemma ini.
The Prisoner's Dilemma itu kayak sebuah, aduh, bentar. Nah ini, The Prisoner's Dilemma itu adalah sebuah skenario di mana dua penjahat ditangkap, dipisahkan, dan diberitahu bahwa jika keduanya tidak saling membocorkan informasi, mereka masing-masing akan dijatuhi hukuman 1 bulan penjara. Jika keduanya saling membocorkan informasi, masing-masing akan menjalani hukuman 1 tahun. Dan jika hanya satu yang membocorkan informasi, pelaku pengkhianatan akan langsung dibebaskan, sementara yang dikhianati akan menjalani hukuman 10 tahun. The Prisoner's Dilemma inilah yang jadi pegangan Kwon Chun-dok, detektif Kwon Chun-dok di kasus kedua kali ini. Intinya adalah dua pemimpin dari geng underground triad yang ada di Hong Kong ini, yang mereka menjual obat-obatan terlarang, itu sedang dijebak gitu oleh para polisi menggunakan sistem atau skenario yang ini, The Prisoner's Dilemma gitu. Oke, aku bakal lanjut baca yang ketiga sekarang. Oh ya, kemarin itu tanggal 29 aku cuma baca 20 halaman, dan aku tuh udah tersisa 3 hari lagi loh guys, dan ini masih belum sampai 50%. Aku baru baca sampai 34%. Dan ini yang chapter ketiga, aku belum tahu tentang apa, tapi judulnya adalah The Longest Day, tahun 1997. Halo semuanya, aduh maaf banget. As always, aku akan kasih kalian berita buruk di mana aku tidak bisa menyelesaikan challenge membaca buku dalam waktu 7 hari. Aku akan jujur ke kalian kalau aku agak struggle baca The Borrowed karyanya Chan Ho Kei. Seperti aku jelaskan ke kalian di awal, dalam buku ini kan terdiri dari 6 kasus yang pernah diselesaikan oleh Kwon Chun-dok. Dan untuk aku sendiri, aku itu adalah orang yang agak sulit ketika masuk untuk pertama kali ke dalam sebuah cerita. Jadi bisa kalian bayangkan, ketika membaca buku The Borrowed ini, aku harus beradaptasi sebanyak 6 kali untuk bisa menyelesaikan buku ini gitu. Yang membuat aku akhirnya lama dalam menyelesaikan buku ini gitu. Karena untuk beradaptasi di awal cerita, untuk tahu ini tuh kasusnya akan bercerita tentang apa, orang-orangnya siapa, korbannya yang mana, pelakunya yang mana, itu tuh berat. Apalagi di dalam buku ini, orang-orangnya tuh bukan cuma 1-2 gitu ya, banyak. Apalagi kalau menyangkut kasus-kasus besar, itu melibatkan banyak sekali divisi kepolisian, yang aku sampai sekarang pun nggak hafal itu siapa aja orangnya. Pokoknya aku ingat cuma Kwon Chun-dok sama Inspektur Lok, dah cukup 2 itu aja. Sisanya, maaf, aku nggak ingat siapa kalian ya. Nah, terakhir itu kan aku baca di tanggal 29, aku akan update ke kalian bacaan aku. Terakhir itu aku update ke kalian di tanggal 29, aku baca 20 halaman. Di tanggal 30 itu aku baca 53 halaman. Di tanggal 31 aku baca 11 halaman. Di tanggal 1 aku tidak baca The Borrowed. Tanggal 2 tidak baca sama sekali. Tanggal 3 aku baca 36 halaman. Tanggal 4 aku baca, bentar, berapa ya? 44 halaman. Terus di tanggal 5 aku tidak baca The Borrowed. Tanggal 6 juga tidak baca buku. Tanggal 7 juga tidak baca buku. Dan hari ini adalah tanggal 8. Aku akan coba paksakan untuk baca buku lagi di hari ini, karena ya aku harus berprogres gitu kan. Sebelum membaca kembali The Borrowed, aku itu udah selesai baca part ketiga yang berjudul The Long Day. Aku cukup suka dengan kasus yang ketiga ini, dimana kasus ketiga ini aku udah menggunakan kertas catatan baru karena kertas yang lama itu sudah habis. Dimana kasus yang ketiga itu adalah tentang kaburnya tahanan yang kejahatannya itu sangat luar biasa, tapi kita nggak dikasih tahu nih kejahatan dari si orang ini tuh apa. Kalau nggak salah namanya Bok Tim, nama penjahatnya. Nah, kita nggak dikasih tahu nih kejahatan si Bok Tim itu apa. Tapi yang jelas di sini dikasih tahu kalau Bok Tim itu dulu dimasukkan ke penjaranya oleh Kwon Chun-dok. Nah, aku ada teori lagi, jangan-jangan nanti kita akan melihat kasusnya Bok Tim yang membuat dia masuk ke penjara itu di kasus-kasusnya Kwon Chun-dok yang zaman dulu gitu. Tapi intinya di yang The Long Day ini, dia berusaha untuk kabur dari penjara, dan cara dia kabur dari penjara itu super well prepare. Dia sudah sangat menyiapkan sekali orang-orangnya. Aku suka juga kenapa dengan chapter 3 ini, karena The Long Day ini sangat cocok sekali judul dengan isi ceritanya, karena di dalam cerita ini tuh ada banyak kasus. Dan semua kasus yang terjadi itu sebetulnya berhubungan dengan kaburnya Shen Bok Tim, dengan kaburnya si penjahat ini. Dan itu semua terjadi hanya dalam waktu 1 hari, tepat sebelum Kwon Chun-dok akan pensiun. Dengan sisa waktu yang hanya 1 hari sebelum Kwon Chun-dok ini pensiun, Kwon Chun-dok harus bisa menyelesaikan kasus yang begitu banyak dalam waktu 1 hari. Belum lagi ada seorang buronan, seorang tahanan yang terkenal akan kejahatan yang sangat keji itu kabur dari penjara. Oke, jadi segitu dulu update dari aku untuk yang kasus ketiga.
Kita akan langsung baca untuk kasus yang keempat. Wow, tidak, Kindleku kejeduk. Kasus yang keempat itu judulnya adalah, bentar, The Balance of Themis. Ini tahun 19 berapa ya? Nggak kelihatan, bentar. Tahun 1989. Oke, mari kita lanjut baca. Ini kalau secara halaman, aku udah sampai halaman 270. Oke, kita akan baca dulu.